paham ya terkait dengan algoritma dan pemrograman itu seperti apa. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar terkait dengan algoritma dan pemrograman ya. Tapi sebelumnya nanti ingin menanyakan kabar kalian semuanya, bagaimana kabarnya, sehat? Ya. Hari ini kalau berarti amati hanya ada satu anak yang tidak hadir. Ya, di sini sebelahnya Rara siapa? Naswa ya. Oke, sebentar tanya dulu. Anak-anakku semuanya, di sini nanti lihat ada beberapa yang masih asik ngobrol dengan temannya. Sepertinya fokus kalian belum ada. Oke, untuk awal pembelajaran ini kita akan mencoba ya mengulang fokus kalian. Jadi di sini nanti akan memutakan video yang isinya adalah alunan suara ya. Jadi di sini nanti kalian tinggal mengikuti saja ya. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan otot perut hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Apa yang kamu rasakan? Lebih fokus seperti itu. Ada nggak sempat tadi ngantuk itu ada nggak? Sempat ya, tapi terus setelah itu terus sadar kembali fokus lagi gitu ya. Oke, kita selalu membuat apa yang disebut sebagai keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini merupakan suatu kesepakatan bersama yang kita buat ya. Ini tujuannya adalah agar pembelajaran kita itu menjadi nyaman dan menyenangkan seperti itu. Jadi keyakinan dan kesepakatan kelas ini berdasarkan kesepakatan yang telah kalian buat bersama seperti itu. Yang pertama apa? Aktif dalam pembelajaran seperti itu. Ya. Selanjutnya yang kedua, fokus saat menggunakan materi. Data tepat waktu. Oke, cakupannya luas ya. Atau disiplinnya bisa ganti menjadi data tepat waktu atau disiplin saja? Data tepat waktu. Ya, data tepat waktu. Ya. Selanjutnya, menonaktifkan HP, menggunakan HP seperlunya. Ya. Menggunakan bersama ya untuk pembelajaran materi algoritma dan informatika, yaitu 1. Aktif dalam pembelajaran, 2. Fokus, 3. Data tepat waktu, 4. Menggunakan HP yang diperlukan ya. Baik anak-anak semuanya, kalian sudah mendapatkan fokus ya. Ini lanjut kita masuk ke inti dari pembelajaran. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa hari ini kita akan belajar terkait dengan algoritma dan pemrograman. Nah, tujuan dari kita mempelajari algoritma dan pemrograman itu kita nanti akan menjadi lebih paham ya langkah-langkah menyelesaikan suatu permasalahan ya dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan komputasional tinggi seperti itu ya. Ini barangkali adalah sesuatu hal yang baru bagi kalian semua ya. Tapi untuk belajar algoritma dan pemrograman di informatika itu sangat luar biasa. Banyak tantangan-tantangan nanti yang akan kalian lakukan ya. Semangat untuk belajar. Semangat untuk belajar. Oke. Ya. Satu tadi kita
membentuk suatu kelompok ya. Jadi di sini kalian nanti bisa memilih akan masuk di kelompok mana. Oke, kalian perhatikan. Jadi sebelum kita masuk ke proses pembelajaran dengan materi algoritma dan pemrograman, di sini saya menyajikan beberapa kasus ya. Ini nanti harus kalian selesaikan. Yang pertama adalah kanibal dan misionaris. Yang kedua adalah pasangan suami istri. Yang ketiga adalah perpindahan cakram. Dan keempat adalah mengambil air danau dengan ember ya. Nah, ini kita ambil 3 saja ya. Dari atas, dari kanibal dan misionaris, pasangan suami istri, dan perpindahan cakram. Jadi dia spontan saja. Kalian tertarik di mana? Yuk. Yuk, kanibal dan misionaris. Oke, sudah ketemu. Ayo. 6 ya. Oke, perpindahan cakram ya. Sudah ya? Di situ sudah bisa dibagi ya, terkait dengan kasus yang ada. Yang pertama ada ya, oke. Mohon perhatian silakan. Di situ silakan dipelajari. Ada 3 kanibal dan ada 3 misionaris, di mana di situ nanti harus menyeberang sungai. Nah, cari strategi yang paling aman ya. Jadi di situ langkah-langkahnya ada. Yang kedua, suami istri ya, suami pencemburu. Jadi di sini ada 3 pasang suami istri yang menyeberangi sungai juga ya, dengan untuk ke tempat tujuan yang sama. Jadi di sini hanya disediakan 1 perahu ya. Silakan dibaca untuk deskripsi dari kasusnya yang ada di situ. Terus yang terakhir, soal ketiga, kasus yang ketiga itu terkait dengan perpindahan cakram. Silakan dipelajari di situ. Jadi bagaimana nanti cara kalian memindahkan tumpuan cakram ya. Di situ ada 3 tiang dan cakram itu harus dipindahkan dari posisi tiang A sampai dengan tiang C dan dibantu dengan tiang B. Oke, nanti akan kita simulasikan di depan. Ya, mohon perhatian untuk semuanya. Waktunya sudah habis. Silahkan di antara kalian ya, ada 1 kelompok yang mensimulasikan ke depan dengan melakukan sebuah permainan. Silahkan dimulai dengan kanibal dan misionaris. Yuk, silahkan berdiri. Ya. Ya, oke, silahkan. Sebagai leadernya siapa yang ya. Terus butuh berapa? 3 kanibal dan 3 misionaris. Ya, 3. Ya, kanibalnya siapa? Misionarisnya siapa? Danonya di mana? Tengah. Mohon perhatian, silakan diperhatikan ya. Ini adalah penyelesaian kasus yang pertama, yaitu kanibal dan misionaris. Selanjutnya kanibal dengan kanibal menyeberang, 1 kanibal turun. Kanibal dengan kanibal menyeberang. 1 kanibal turun. Oke, 1 kanibal turun. Berani kembali. Seperti ini. Apakah aman posisi seperti ini? Aman. Next, silakan. Baru balik. Ke situ aja. Iya. Dua misionaris menyeberang
Silahkan. Silakan, gimana sih? Untuk tanggapannya, apa ya? Langkah-langkahnya mau diperhatikan lagi. Jadi antara perpindahan yang mana kanibal, yang mana misionaris itu bisa lebih jelas sehingga kami sebagai yang memperhatikan itu lebih jelas juga mana sih yang harusnya kembali dan mana yang harusnya Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, mohon perhatian untuk semuanya. Jadi di sini tadi kita akan mencoba menyelesaikan suatu persoalan yang kita temukan yaitu tadi kasusnya adalah kanibal dan misionaris di mana di situ harus menyeberang danau. Jumlah kanibalnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah misionaris, maka misionarisnya akan dimakan oleh kanibal. Tapi kalau misionarisnya lebih banyak, berarti dibandingkan dengan kanibal berarti aman, atau jumlahnya sama berarti aman. Nah, itu adalah langkah-langkah penyelesaian yang sudah kalian temui. Pastilah akan ada langkah-langkah dalam penyelesaiannya. Seperti itu, nggih? Oke. Terus selanjutnya, adakah yang tahu apa itu algoritma? Ya, setelah kita mempraktekkan beberapa penyelesaian kasus yang sudah disajikan tadi. Apa itu algoritma? Ya, Rara. Jadi algoritma itu adalah suatu perintah yang terstruktur untuk memecahkan suatu masalah. Ya, betul sekali. Bisa mendeskripsikan ke depan ya, bagaimana misalnya kita menyelesaikan suatu permasalahan. Berarti ada output. Outputnya apa? Hasilnya. Outputnya, iya. Outputnya adalah hasil. Nah, apakah sudah selesai sampai di sini flowchartnya? Belum. Harus diakhiri dengan Ini. oke. Ya, finish. Sudah cukup paham? Sudah cukup jelas? Nah, kapan kita menggunakan ya? Kapan atau pada saat kapan kita dihadapkan suatu kasus yang menggunakan titik percabangan? Ya, ada simbol pengkondisian. Kapan? Silahkan kalian temukan. Kasus seperti apa? Itu masuk pengkondisian tidak? Iya. Nah, contohnya seperti itu, diterima atau tidak itu masuk pengkondisian. Barangkali kalian bisa menyebutkan pengkondisian yang lain. Posisi dari selain itu, ganjil dan genap. Ya. Sekarang saya tanya, nanti tanya. Habis dibagi dua, dikatakan ganjil, berarti bilangan itu iya tidak habis dibagi dua. Jadi seperti itu nanti dia akan masuk di pengkondisian. Nah, jadi pengkondisian itu akan ada perencanaan. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas? Sudah kelihatan logo? Karena sudah siang? Ditambah puasa? Ya. Oke. Ya, tadi bisa maklum. Terakhir ya, terkait dengan pembelajaran hari ini, nanti menginginkan kalian silahkan mencari suatu permasalahan yang kalian temukan terkait dengan perhitungan dengan menggunakan rumus matematika ya. Jadi bisa misalnya mencari perhitungan suatu harga beli, bisa menghitung luas lingkaran, bisa. Nah, sebagai tugas kalian boleh memilih ya, mau menggunakan perhitungan seperti apapun boleh, mau mencari luas, mau mencari laba, mau menghitung hari, mau menentukan bilangan prima, silakan ya. Silakan buat diagram flowchart ya, diagram akhir silakan buat. Media yang kalian gunakan bebas ya, boleh menggunakan Canva, boleh menggunakan Microsoft Word ya, bebas ya, sesuaikan dengan
apa ya, sistem komputer itu seperti apa, murni menghafal itu tidak ya. Nah, kamu mempelajari cara menggunakan internet seperti apa, itu kalian pasti semua sudah paham. Jadi informatika itu yang dipelajari adik-adik kalian di kelas 10 itu adalah seperti itu. Bagaimana cara membuat algoritma, bagaimana membuat program ya. Nah, program itu bisa dibuat bisa digunakan untuk membuat salah